Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di program acara Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemih Bukit Muria Tikala Baru. Mari saudara-saudara kita membuka hari ini dengan berdoa dan membaca firman bersama. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati kita dan hidup kita untuk membangun persekutuan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber sukacita kami. Kami selalu menikmati kasih dan pemeliharaan di dalam Engkau. Dan kami selalu ingin Tuhan, agar Engkau ada untuk menuntun setiap perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari baru yang telah Tuhan anugerahkan. Tuntunan kasih sayang-Mu Tuhan akan mengantar kami untuk semakin melekat di dalam Engkau dan tuntunan-Mu Tuhan, akan semakin memperteguh setiap langkah-langkah kehidupan kami di sepanjang hari ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau menolong kami dan memampukan kami di saat kami akan membaca firman bersama. Firman yang akan menjadi tuntunan kehidupan kami. Firman yang akan menolong kami untuk menapaki hari-hari hidup kami, dan firman yang akan menjadi pedoman bagi kami ketika kami melangkah di dalam menjalankan setiap tugas kerja, aktivitas kehidupan kami di hari baru ini. Taruh hikmat-Mu Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami semua boleh memahami kehendak Tuhan dengan benar, memikirkan firman-Mu, sehingga firman-Mu termeteraikan dalam kehidupan kami semua. Demi kemuliaan nama-Mu Tuhan, berfirmanlah Engkau bagi kami, karena inilah kami persekutuan umat-Mu yang telah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membuka bagian Alkitab yang menjadi bahan bacaan kita di hari ini. Dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jika kami sendiri, sementara kamu berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati, mungkin kita pernah berkata atau mungkin kita pernah berpikir, jika Tuhan Allah membenarkan orang jahat, apa gunanya kita menjadi orang yang berbuat kebaikan? Artinya ketika Tuhan membenarkan orang yang salah, maka apakah kita dapat melakukan apa saja yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita kehendaki, sekalipun hal tersebut bertentangan dengan aturan, ajaran, dan firman Tuhan? Tetapi bukankah jika hal-hal seperti itu atau pandangan seperti itu akan mengubah pola berpikir banyak orang-orang percaya bahwa jika manusia diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja, dan orang yang bersalah dibenarkan, apakah Yesus menjadi pendukung dosa? Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kita diperhadapkan dengan dua jenis godaan.
dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Pertama, godaan yang akan membuat kita berusaha untuk memperoleh keselamatan tanpa pertolongan Tuhan Allah. Dan godaan yang kedua adalah bagaimana kita berusaha untuk berhasil demi kepentingan diri kita sendiri dan dalam upaya untuk mendapatkan keberhasilan bagi diri kita sendiri, kita akan mampu merugikan orang lain, bahkan mungkin mengorbankan hidup orang lain. Dalam cara hidup kekristenan yang menyangka bahwa usaha sendiri akan dapat mendatangkan keselamatan dan bahwa keberhasilan seseorang dapat menunjukkan keunggulannya terhadap orang lain, bukanlah cara hidup orang Kristen yang sebenarnya. Karena hal-hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena kita diajarkan agar kita tidak akan membuat orang lain diperhadapkan dengan kesulitan hanya karena kita menginginkan keberhasilan dalam hidup kita. Dan kita pun diajarkan bahwa segala sesuatu yang akan kita kerjakan akan berhasil jika Tuhan yang menolong kita. Tanggapan Paulus, saudara-saudara, tentang apa yang disampaikan oleh para pengkritiknya adalah dengan menolak pendapat mereka bahwa sama sekali tidak cara berpikir yang mereka pasangkan dalam setiap proses-proses kehidupan yang sementara mereka lakoni, tentang bagaimana mereka hidup dalam dosa kembali. Mereka tergiur dalam kehidupan lama kembali untuk membenarkan segala sesuatu yang mereka kerjakan dan selalu menyangka bahwa mereka akan mendapatkan keselamatan sekalipun mereka hidup dalam keberdosaan. Paulus menegaskan, jika saya kembali kepada kehidupan lama, maka akan melakukan dosa yang sama. Dan hal itu membuktikan bahwa Paulus melanggar hukum. Dan itu adalah kesalahan Paulus secara pribadi dan bukan kesalahan Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang yang menikmati keselamatan yang telah Tuhan beri, selalu saja punya alasan untuk berbuat dosa. Selalu saja ada alasan bagi kita untuk menyampingkan setiap aturan dan ketetapan yang Tuhan beri. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan dan himpitan kehidupan yang membuat kita berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu hal dalam rangka kenyamanan diri kita sendiri. Dan kadangkala kita pun berpikir, seperti para pengkritik Paulus, bahwa kita akan diselamatkan sekalipun kita melakukan kesalahan. Kita akan dibenarkan sekalipun kita hidup di dalam dosa. Padahal dosa yang kita lakukan adalah pilihan hidup kita sendiri. Bukan karena kita ada dalam tuntutan untuk membenarkan segala sesuatu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika dosa mengikat kita untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan, ketetapan, dan firman Tuhan, maka artinya kita dengan cara yang sadar memilih jalan yang salah. Dan pada akhirnya karakter moral yang kita miliki adalah karakter moral dalam upaya membenarkan diri sendiri. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus berkati, bacaan Alkitab kita di hari ini, di hari baru yang Tuhan beri, mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa kita harus tetap hidup dan menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar hidup beriman kita. Dan sebagai orang percaya kita harus selalu yakin kepada Tuhan Yesus
dan harus selalu memperbaharui diri kita setiap saat sesuai dengan kehendaknya. Dan itu berarti bahwa ketika kita harus punya mental sebagai orang Kristen yang berkarakter moral yang teruji, maka kita harus menjauhi dosa. Dan kita harus hidup dalam kebenaran Kristus dan bukan dalam pembenaran diri. Sehingga ketika kita meninggalkan pola, cara hidup yang lama, maka artinya kita benar-benar hidup dalam iman kepada Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Maka marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita setiap saat tanpa terkecuali. Dengan tidak akan pernah membiarkan diri kita tergoda untuk membenarkan diri kita, dan akan berpikir bahwa kita boleh melakukan segala hal, karena pada akhirnya Tuhan akan mengampuni kita. Tapi mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dalam hidup beriman kita sebagai implementasi keselamatan yang telah kita miliki. Maka Tuhan akan semakin disenangkan dalam kehidupan kita setiap saat sebagai pribadi dan sebagai keluarga Kristen yang diberkati. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Percaya kami bahwa Roh Kudus akan menolong kami untuk ada dalam keteguhan iman, sehingga dari hari ke hari kami hidup semakin melekat di dalam Tuhan, dan semakin mencintai Tuhan, serta menjauhi dosa. Hilangkan dari pikiran kami bahwa kami dapat melakukan segala hal yang kami inginkan. Tapi taruh dalam hati dan pikiran kami bahwa kami harus melakukan segala hal yang Tuhan inginkan. Agar karakter hidup sebagai orang beriman nyata sungguh dalam kehidupan keseharian kami. Dan sebagai pribadi dan keluarga Kristen, kami selalu mampu untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa sepanjang hari ini kami akan dituntun oleh-Mu. Sepanjang hari ini kami akan diberkati oleh-Mu, masing-masing kami. Dalam hidup pribadi, dalam hidup berkeluarga, dalam tugas kerja dan tanggung jawab, apapun aktivitas hidup kami, apapun jenis pekerjaan kami percaya Tuhan akan selalu mendampingi kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Ketika hari ini Tuhan, kami diperhadapkan dengan ujian, tantangan, godaan, bahkan rayuan. Ia akan membuat kami berpikir, tapi juga bertindak hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus kami halaukan semuanya itu. Bentengi kami Tuhan. Pertetapkan hati kami agar kami selalu memandang kepada Kristus. Sehingga godaan apapun yang akan membuat kami jatuh ke dalam dosa, mampu kami halaukan. Dan kami mampu memelihara kekudusan hidup kami. Dan kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kami secara pribadi dan keluarga. Diberkatilah kehidupan orang-orang yang kami kasihi dan kami cintai. Apakah itu mereka yang ada dalam lingkungan rumah tangga kami, tapi juga saudara-saudara jauh kami yang berpisah dengan kami oleh jarak dan waktu. Masing-masing kami Tuhan selalu mau ada dalam penyertaan Tuhan. Dan kami selalu percaya bahwa ketika kami selalu mengundang Tuhan dalam kehidupan kami, maka Tuhan akan selalu ada, setia, sekalipun sebagai seorang manusia, kami kadangkala menjadi pribadi yang tidak setia. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami semua, berkatilah suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara kami. Kemanapun kami pergi melangkah, tuntun kami Tuhan dan sayangilah kami. Dan kiranya Engkau juga Tuhan melihat bahwa ada di antara kami ada dalam pergumulan kehidupan.
Apakah dalam permasalahan kehidupan berumah tangga, apakah ada dalam pergumulan ketika menghadapi pekerjaan, ataupun ada banyak sekali hambatan, tantangan, beban kehidupan yang membebani kehidupan dan pikiran masing-masing kami. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu, kami serahkan setiap pergumulan dan tantangan kehidupan, tapi juga berbagai-bagai kegagalan yang kami alami, termasuk di antaranya kehilangan dan kedukacitaan. Kami yakin Tuhan Yesus, Engkau selalu mampu memberikan kepada kami jalan keluar ketika ada permasalahan dalam hidup kami. Engkau akan selalu mampu menunjukkan kepada kami jalan yang benar ketika kami ada dalam sebuah keputusan yang amat sangat sulit. Dan Engkau juga akan memampukan kami untuk terluput dari berbagai-bagai ujian-ujian kehidupan yang akan membuat kami kehilangan pengharapan. Tapi Engkau juga yang kami imani yang akan menolong kami ketika kami ada dalam kelemahan tubuh. Baik dalam keadaan sakit ketika dirawat di rumah sakit, maupun ada dalam perawatan di rumah. Kasih-Mu Tuhan kiranya akan menjadi bahagian hidup kami. Ketika kami mengalami kesakitan, maka biarlah pengharapan kami akan tetap kami gantungkan kepadamu. Dan sukacita di dalam Engkau akan terpelihara, sekalipun kami ada dalam pergumulan sakit, karena kami tahu, dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan semakin nyata dan semakin sempurna. Sehingga kesembuhan boleh kami dapatkan, dan kami boleh senantiasa menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Dan kehidupan keluarga kami pun selalu aman terpelihara di dalam Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada dalam masa-masa pemulihan pun Engkau berkati. Semakin kuatkan mereka, biar pemulihan mereka semakin sempurna, dan mereka boleh beraktivitas kembali dengan tubuh yang sehat, kuat yang baru, yang Tuhan anugerahkan. Tuhan, kehidupan kami seanteronya kami mau bawa ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Dalam tugas, kerja, dan tanggung jawab. Tapi juga dalam pelayanan bersama di Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru. Kesaksian dan pemberian diri sebagai pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 29 diberkati oleh-Mu. UPK, kelompok-kelompok kerja, panitia, komisi-komisi kerja, semuanya Tuhan, biar kami selalu ada dalam panggilan pelayanan bersama, bersinergitas bersama untuk membangun kemuliaan Tuhan. Sehingga kehidupan pertumbuhan iman kami Tuhan akan senantiasa semakin kokoh dan semakin kuat. Kami selalu sehati sepikir bersama, dan nama Tuhan akan selalu dipermuliakan dan Tuhan semakin disenangkan dengan setiap pemberian diri yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan persekutuan Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru. Engkau berkati juga para pendeta yang melayani. Kasih dan berkat Tuhan akan menjadi bahagian hidup mereka masing-masing, para hamba-hamba Tuhan yang memberi diri. Sehat kuat diberkati, sukacita pun akan semakin melimpah. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan dalam menjawab panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami pun berdoa Tuhan bagi tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru yang selalu setia ada dalam pelayanan untuk mengabarkan Injil Kristus lewat program acara Renungan Harian Keluarga ini. Biar kiranya semangat pelayanan yang selalu berkobar ini akan tetap terpelihara, dan mereka selalu mempersaksikan kebaikan Tuhan dalam setiap tugas kerja pelayanan yang mereka lakukan untuk memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang. Ini kehidupan kami Tuhan. Kami taruh hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih sayang-Mu.
Tuntun kami untuk melewati setiap kembara juang hidup kami, dan pelihara hidup kami senantiasa, biar kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera akan tetap melingkupi kami, dan biarlah kami selalu hidup dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam kasih-Mu Tuhan, dengarkanlah setiap doa dan permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah kita telah berbagi berkat bersama lewat membaca firman. Biar kiranya kasih setia Tuhan selalu menjadi bagian hidup kita dalam kita menapaki kehidupan di hari baru ini. Kasih setia Tuhan akan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita secara pribadi dan keluarga. Tuhan Yesus selalu memberkati kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Shalom.